kajian kitab Surah Nabawiyah sampai halaman ke-43. Isra'uhu wa mi'rajuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya para ikhwan. Kita awali dengan doa menuntut ilmu. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqi tatahaqqaqul maqasid wal khair. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuh. Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mi'rajnya. Di sini sudah diperingati ya? Belum? Ya memang tidak harus diperingati, agar ingat saja. Fissanatil hadiyata asyrata, pada tahun ke-11 hadiyata asyrah. Ini adalah masa kenabian nubuwah di Mekah. Akramahullahu, Allah memuliakan beliau bil Isra, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, dan peristiwa Mi'raj. Jadi ini memang bukan cerita, tapi peristiwa nyata. Filenya diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Filenya itulah kira-kira. Dan itu menjadi juga keyakinan, meskipun sekarang di bawah Masjid Al-Aqsa itu sudah digali, tapi ayat ini menjadi bukti pasti Allah akan lindungi masjid itu. Karena kalau masjid itu hilang, maka ayatnya pun menjadi hilang. Jadi karena ayatnya masih ada, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, abadi, pasti aman. Meskipun ikhtiar harus selalu dilakukan. Fal Isra, makna Isra huwa adalah tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan. Tawajjuh itu menghadap, pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan, di malam hari. Jadi asra itu memang tanpa kata lailan pun maknanya jalan malam. Itu syara. Asra berarti bukan jalan, diperjalankan. Jadi ini menggambarkan Nabi bukan jalan dengan sendirinya layaknya orang berjalan, tapi menggunakan isim, menggunakan fi'il muta'addi, diperjalankan. Berarti ada kekuatan lain yang menggerakkan beliau. Lailan, malam. Mungkin bermakna malam itu kan syahdu, hening, konsentrasi. Nah, jadi kenapa kok perjalanannya nggak siang saja? Tentu ada maksudnya. Perjalanan malam itu ditempuh minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Start dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Wal mi'raju, adapun mi'raj
dari kata araja. Huwa adalah su'uduhu, dia itu su'uduhu, dinaikkan so'ida. So'ida naik tangga. So'ida sulam, naik tangga. Naiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilal alamil ulwi, ke alam yang tinggi, namanya Mi'raj. Dan ini kadang-kadang juga dalam ilmu akidah itu menjadi pembahasan, apakah Allah itu di atas atau Allah di mana-mana atau Allah di arsy. Wah, ini jadi pembahasan dulu dalam teori dalam ilmu teologi, itu jadi masya Allah. Kalau kita muslim yakin saja lah, Allah bersemayam di arsy. Ayatnya begitu, nggak usah diterjemahkan apakah di atas, di mana, aman, gitu kan? Ya. Kalaupun kita doa begini, itu tanda bahwa kita mengagungkan Allah. Tidak berarti bahwa Allah di atas kalau begini, namanya pengagungan. Ya. Wafihi, padanya, pada peristiwa itu, furidatis shalawatul khams, diwajibkannya sholat 5 waktu. Jadi kalau melihat dari sisi ini, memang Isra Mi'raj itu bisa dilihat dari beberapa sudut. Kalau dari historis, peristiwa Isra Mi'raj setelah Rasul ditinggal mati oleh paman dan istrinya. Kalau dilihat dari sisi histori, sejarah. Kesedihan Nabi yang luar biasa dengan meninggalnya paman dan bibinya. Ditambah lagi meningkat upaya orang Quraisy menyakiti Nabi. Maka tidak salah kalau para ahli sejarah melihat peristiwa Isra Mi'raj adalah hiburan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dilihat dari sisi syariah, peristiwa ini menggambarkan tentang agungnya kewajiban sholat 5 waktu. Kalau dilihat dari sisi syariah, tidak cukup dengan perintah seperti haji, seperti puasa, kutiba alaikumusiyam, tapi kewajiban sholat dengan dinaikkannya Nabi dalam peristiwa Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilihat dari sisi akidah, Mi'raj itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah, karena ayatnya begitu. Linuriyahu min ayatina. Karena peristiwa ini Allah ingin tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada beliau khususnya dan kepada kita umat manusia. Itu kalau dilihat dari beberapa sudut pandang. Wa fi sabihatil lailatil isra allamahu Jibril salata wa awqata. Maka pada menjelang subuh malam Lailatul Isra, Jibril datang mengajarkan Nabi tentang sholat dan waktu-waktunya. Al-As'ilah, jadi hanya 3 poin saja. Mudah-mudahan 3 poin ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jadi Isra dilihat dari historis, Isra dilihat dari syar'i, Isra dilihat dari akidah. 3 tinjauan terkait dengan peristiwa Isra. Maka kalau kita ada di bulan Rajab, yang minimal mengambil hikmahnya ya penyemangat, membangun gerakan nih. Gerakan apa? Gerakan mendatangi masjid. Nah, kalau peristiwa Isra, jangan kemudian memperingati peristiwa Isra siang pagi-pagi kesiangan. Gara-gara peringatannya terlalu malam sehingga subuhnya pada kesiangan. Padahal kan penyemangat peristiwa atau pengambilan hikmah Isra ya semangat sholat. Nah, mendatangi masjid untuk apa? Kan banyak orang datang ke masjid, coba kalau di jalan kadang-kadang nyari masjid mau ngapain? Kalau nggak sholat dan nyari WC numpang.
Maka yang kedua gerakan mendatangi masjid, yang kedua gerakan untuk memakmurkan masjid. Di antara memakmurkan masjid adalah sholat 5 waktu. Nah, mestinya setelah peristiwa Isra, diperingatinya peristiwa Isra, menyemangati kita untuk membangun semangat gerakan mendatangi masjid. Terus apa lagi tadi? Gerakan memakmurkan masjid, terus gerakan sholat berjamaah, minimal itu. Karena memang sholat itu urgensinya sangat penting dalam hidup ini, sangat penting. Sholat itu menjadi benteng bagi kita dari berbagai macam kemaksiatan. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau ada ucapan orang sholat terus, maksiat juga terus, berarti ini makna sholatnya yang belum benar. Umroh mah rajin, maksiat juga rajin, korupsi juga rajin. Berarti yang benar, yang salah bukan sholatnya, tapi nilai sholatnya yang belum. Karena Allah nyatakan sholat itu menjadi benteng dari perbuatan maksiat. Yang kedua, sholat itu menguatkan karakter kebaikan. Dalam surat Al-Ma'arij itu disebutkan. Ya kan, khuliqal insan halua. Memang manusia itu diciptakan oleh Allah berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Ditimpa kesulitan sedikit saja, apa kira-kira? Mengeluh. Wa idza massahul khairu manua. Kalau diberi sedikit aja kesenangan, lupa diri, sombong, ya. Anak pejabat sombong. Dampaknya bapaknya dipecat, ya. Ya karena tadi hanya diberi dunia, tidak dibarengi dengan nilai-nilai agama, sehingga itu belum mati aja sudah menyusahkan. Apalagi nanti kalau orang tuanya meninggal, ya Allah, menyusahkan, lebih menyusahkan lagi. Maka doa kita setiap hari, Rabbana hablana min azwajina, terus wa dzurriyyatina, terus qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu bayangannya apa nih? Satu kimin. Qurrata a'yun itu apa sih? Apa? Baru ngarang gini-gini apa dia? Jadi realisasi qurrata a'yun itu kalau anak nih ya, anak jadi qurrata a'yun, pasangan jadi qurrata a'yun. Kalau bersama kita di rumah itu menyenangkan. Itu namanya qurrata a'yun, menyenangkan. Gitu. Bapaknya mau ngajak sholat, anaknya sudah wudhu duluan, nyenengin. Bapaknya mau tahajud malam, ya Allah, anak saya sudah sholat tahajud, namanya nyenengin. Ya di rumah, gitu kan, di samping nonton TV, satu keniscayaan untuk update berita, tapi dia juga baca Quran, itu namanya nyenengin. Kira-kira di rumah anaknya begitu apa enggak? Jangan sampai punya anak tadi disuruh ke masjid, iya, bapaknya berangkat duluan. Sampai di rumah anaknya masih di kamar juga. Udah sholat belum, sholat entar. Di kamar aja. Mainan HP sekalinya keluar kalau mau makan baru keluar. Mau beli pulsa baru keluar. Ya Allah. Ini kira-kira nyenengin apa nyenebin? Ya. Jadi qurrata a'yun itu artinya kalau di rumah menyenangkan. Kalau di luar rumah nentremin. Itu namanya qurrata a'yun. Jadi suami berangkat kerja, istrinya tuh kalau ditinggal nentremin, enggak ada kekhawatiran apa. Tapi kalau suaminya pergi, jangan. Itu enggak nentremin, namanya bukan qurrata a'yun.
Anak kita main jauh, sholat enggak dia, salah pergaulan enggak dia, tersangkut narkoba enggak dia. Jadi kalau masih ada was-was itu berarti belum qurrata ayun. Karena qurrata ayun tadi apa Pak? Di rumah nyenengin, di luar rumah nentremin. Itu doa kita, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Makanya supaya seperti itu ajari dia sholat, ajak terus ke masjid. Begitu. Karena dengan dia mengenal masjid, mengenal sholat 5 waktu, kan? Maka yang kedua, sholat itu mengenalkan manusia kepada Allah. Makanya ketika kita sholat, yang disebut semua Allah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal adzim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Semuanya itu dalam sholat untuk menjadikan Allah itu dekat dengan kita. Maka dalam surat Toha, aqimis sholata lidzikri. Sholat itu untuk mengingat Allah. Nah, dengan bagus sholatnya, kenal dia dengan Allah. Begitu. Yang ketiga ya tadi ya. Pertama, benteng pertahanan. Kedua, karakter, menguatkan karakter. Ketiga, mengenalkan Allah. Yang keempat, solusi hidup. Kalau kita punya problem, ista'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan menjalankan kesabaran dan sholat. Nah, itu bagian dari urgensinya, pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Nah, karena ukuran anak kita ini generasi baik atau tidak pada sholat. Dalam surat Maryam begitu, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Nanti ada generasi setelah mereka, generasi yang menyia-nyiakan sholat. Sudah pasangannya kalau meninggalkan sholat, wattaba'us syahawat, pasti orangnya hanya mengikuti hawa nafsu saja. Nah ini kalau sudah generasinya kayak gini sudah alamat nih. Jangan-jangan ya mudah-mudahan tidak. Yang muda-muda mana sih? Kayaknya kepala 5 semua nih. Yang ini kepala 4 kali ya, masih 3 ya, bahkan 2 bang ini. Jadi kalau yang tua-tua nggak ada, saya ngisi siapa di sini nih? Kira-kira. Tapi insya Allah enggak lah ya, insya Allah enggak. Tapi kan ya kan ini pengajian, Zat. Kalau tadi sholatnya mah banyak yang muda-muda, gitu ya. Ya baik. Nah itu sholat. Dan yang lebih hebat lagi kata Nabi, memang ini kalau tadi ayat semua, kalau kata Nabi memang sholat itu menentukan kalau amalnya baik, sholatnya baik, amalnya baik. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu sholat. Maka sholat itu sangat penting dalam kehidupan. Sehingga pensyariatannya nggak cukup dengan perintah wahyu, tapi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayo kita bangun. Nah ini memang subhanallah. Di bulan apa nih sekarang kita masuk di bulan apa? Sya'ban. Apa itu Sya'ban? Syi'ab. Jalan setapak menuju puncak itu namanya Sya'ban. Jalan mendaki. Jadi kalau sampai Ramadan kan tinggal 1 bulan lagi nih. Sekarang tanggal 6, kan? Jadi ke depan makanya Nabi itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban karena pemanasan. Banyak membaca Quran, maka disebut Sya'ban itu bulannya ahli Quran. Nanti Ramadan baru Syahrul Quran, ini ahli Qurannya Sya'ban. Nabi juga mengisyaratkan bahwa naik amal itu dilaporkan tahunan itu ya di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban, jadi jalan setapak menuju puncak, kita tingkatkan amal-amal kita. Nah, memang dalam Islam memang setiap bulan itu punya keistimewaan dan semuanya mengandung motivasi untuk semakin kita dekat dengan Allah, ibadah kepada Allah. Nah, ini kan hal yang sangat baik. Mengapa? Karena dengan kita menjadi muslim memang ada yang mesti berubah. Apa yang berubah?
minimal kehidupan dunia itu bagi seorang muslim memanjang Raiwan. Ini menjadi wawasan. Jadi kehidupan di dunia dalam pandangan orang beriman itu memanjang. Apa makna memanjang itu? Tidak hanya dunia, tapi juga ada kehidupan akhirat. Bahkan sebelum kehidupan akhirat ada kehidupan alam barzah. Masya Allah. Contoh saja, sahabat lah semuanya Nabi. Usia Nabi di dunia berapa? 63 tahun. Di alam barzah berapa? Sudah 14 abad hingga hari ini, ya kan? 1444. Sudah 14 abad. Di akhirat khalidina fiha. Maka kehidupan dalam pandangan orang beriman, wahyu mengajarkan memanjang. Maka ketika nanti kita baca dalam Al-Quran, ada dialog ayat Allah dengan manusia. Berapa Anda hidup di dunia? Ada yang jawab, kamu labis tu yaum. Saya di dunia cuma sehari. Mungkin ini jawabannya kaumnya Nabi Nuh yang usianya berapa? Ribuan tahun. Kalau Nabi kan 950 tahun dakwahnya. Ada lagi yang jawab, ba'do yaum, hanya setengah hari. Nah, mungkin ini umatnya kelasnya Nabi Musa yang 500-an tahun. Lalu ada lagi yang menjawab, illa asiyatan aw duhaha. Saya cuma hidup di sore hari. Yang sebagian lagi jawabnya, saya cuma hidup dunia waktu duha saja. Kenapa jawaban ini muncul? Karena kehidupan dalam pandangan Islam itu apa tadi? Memanjang. Ya Allah. Ini kan bedanya kita dengan orang yang tidak beriman. Di sini kelebihannya. Politikus dunia terkenal Fir'aun saja nggak punya wawasan sampai memanjang itu. Yang dia pahami ya dunia itu jadi dunia saja. Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, semua orang-orang yang hebat itu mereka tidak diberi oleh Allah wawasan kehidupan itu memanjang, tidak. Yang mereka tahu ya hidup di dunia, habis-habiskan di dunia, nggak ada kehidupan lagi. Tapi orang beriman apa tadi? Ada kehidupan dunia, ada kehidupan alam barzah, ada kehidupan akhirat. Begitu. Kita di dunia banyak keinginan sebagai seorang beriman, doa banyak, tapi nggak banyak dikabulkan, sedikit yang dikabulkan. Allah sediakan, ya kan? Di dalam surga, ma tastahi anfusukum. Apa yang pernah Anda khayalkan di dunia, Allah sediakan di akhirat, di surga. Makanya ya udahlah, nggak jadi orang hebat di dunia, yang penting hebat di sisi Allah. Begitu. Nggak jadi orang kaya raya di dunia, yang penting nanti jadi orang yang mulia di sisi Allah. Meskipun di dunia ini kita harus beriman dan bertakwa satu, yang kedua berilmu, yang ketiga berharta. Itu memang harus begitu. Harus nggak kira-kira bagaimana? Berharta harus nggak? Harus nggak? Harus. Orang Rasul menyebutkan, saya anjurkan hanya 3 perjalanan yang dianjurkan. Kunjungi Masjidil Haram, kunjungi Masjid Nabawi, kunjungi Masjidil Aqsa. Pakai duit ya, kan gitu. Masya Allah. Kalau ini miliarder semua, kita itikaf jangan di masjid ini besok. Di mana kira-kira? Di Mekah. Coba jamaah Masjid Muhajirin itikaf bersama. Mulai dari tanggal 10 Ramadan sampai akhir Ramadan. Mencarter batik air. Wah, kayak luar biasa. Iya kan? Ya Allah, apa enggak indah tuh kira-kira? Tanggung lah. Itikaf di Masjid Muhajirin tanggung. Itikafnya di mana, Pak? Masjidil Haram. Murah sekarang paling 45 jutaan.
Jadi tadi mesti beriman dan bertakwa, mesti berilmu, mesti berharta. Orang beriman mestinya begitu. Masya Allah. Coba kalau suruh zakat, yang disuruh orang kaya orang miskin? Orang kaya lah kalau yang zakat itu. Kalau suruh berbagi, kira-kira orang kaya orang miskin? Yang minimal dia cukup untuk dirinya, baru bisa berbagi dengan orang lain. Jadi kalau baca ayat-ayat itu, Masya Allah, Allah menghendaki itu ya fid dunya hasanah, tidak hanya di akhirat kan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Begitu. Kembali tadi, memanjang itu cara pandang. Nah, ini Isra Mi'raj juga begitu. Kenapa para nabi, Nabi Muhammad khususnya dan pengikutnya itu kok tabah ya? Nah, inilah yang diteliti, dianalisa, dieksperimenkan, yang kemudian menjadikan siapa? Amr bin As masuk Islam. Karena nggak logis. Ini pengikut Muhammad disakiti malah semakin kuat. Ya kan? Diusir malah semakin taat kepada nabinya. Masya Allah, ditakut-takuti nggak punya rasa takut. Diancam kematian malah nekat. Nggak logis ini. Nah, gitu. Kenapa? Karena tadi wawasan kehidupannya apa tadi Pak Raya? Memanjang. Memanjang luar biasa. Yang kedua, terkait kehidupan, pandangan orang beriman itu apa? Melebar. Jadi kalau kita di dunia bersyukur dengan apa? Dengan tempat tinggal yang sudah Allah berikan, dengan ladang yang Allah berikan. Nanti di akhirat disediakannya bukan seukuran di sini. Arduha ka ardis sama iwal. Tempat tinggal Anda di surga nanti sedianya seluas langit dan bumi. Ayo. Kalau di sini kan masih empet-empetan tuh. Antar rumah dengan rumah udah gak ada jarak, nempel temboknya. Saking luasnya apa saking sempitnya? Lah boro-boro tajri min tahtial anhar, di halamannya ngalir sungai-sungai, got aja gak ada. Ya Allah. Makanya melebar. Ya Allah. Maka nanti ketika wa masakina thayyibatan fi jannati adn, Allah sediakan villa-villa. Yang setiap villa itu isinya berapa Pak Tukimin? Kamarnya saja 70. Kenapa kamarnya 70? Karena bidadarinya juga 70. Melebar toh? Kira-kira. Ditambah lagi setiap kamar satu pembantu. Jadi setiap villa di sana pembantunya berapa? Tanda orang kaya itu kalau pembantunya banyak. Jadi kalau ada orang ngaku kaya di dunia nggak punya pembantu itu pelit. Lah mobilnya 5 disupir sendiri. Bukan kata orang hebat orang kaya, bukan begitu malah. Pelit, mobilnya 5 disupir sendiri. Ya Allah. Di sini paling banyak punya rumah kamarnya berapa? Ada 10. Ada 10. Ya Allah, 2, 3, 4. Di sana villanya 70 Pak. Itu baru rumahnya saja. Belum halamannya. Melebar Pak. Maka kenapa Allah perintahkan ketika mendapatkan rezeki, infakkan. Ketika mendapatkan rezeki mencapai nisab, zakatkan. Itu dalam rangka apa? Melebarkan. Memang sedikit yang Allah berikan, yang kita berikan. Karena perintah Allah begitu. Kenapa kok Allah nggak minta infakkan 50%, infakkan 100%? Karena Allah tahu kalau orang manusia nih disuruh menyerahkan hartanya pasti bakhil dia. Itu ayat yang menyatakan Yas'alkumuha fayunfikum tabkhalu. Jika Allah memerintahkan Anda berinfak dengan setengah atau seluruhnya, Anda pasti bakhil. Begitu. Wa yukhrij adghanakum. Justru yang terjadi di antara kalian saling mendengki.
gara-gara tadi suruh nyerahkan harta. Makanya yang Allah perintahkan untuk diinfakkan banyak apa sedikit? Sedikit. Coba kalau 100.000, 2,5% berapa? 2.500, sedikit. Ya kan? Sisanya silahkan nikmati oleh Anda. Tapi itu habis di dunia. Anda dapat harta 7 juta sudah mencapai nisab. Nah 7 juta, 2,5 berarti berapa? 25. 175 toh? 175 dari 7 juta sangat sedikit. Bukan sedikit, sedikit. Tapi yang sedikit itu meluas nanti di akhirat sana. Yang sisanya berapa berarti? 7 juta diambil 175. Ya, masih 6 juta 825. Banyak mana? Banyak yang kita habiskan, tapi yang di dunia habis. Masya Allah. Yang 2,5% inilah yang maha kaya, yaitu Allah akan melebarkan itu untuk Anda di akhirat. Begitu, Masya Allah. Itu namanya melebar. Karena memang dunia itu segitu. Coba. Meskipun tanyanya berhektar-hektar atau mungkin nggak punya tanah, ujung-ujungnya nggak mungkin kita jadikan rumah kebanggaan kita untuk makam kita, kan nggak mungkin. Paling ujung-ujungnya akhir perjalanan kita hanya 1,8 meter, lebarnya 80 cm. Kan begitu doang. Atau kita pengen lebar, beli Al-Azhar Memorial, apa tuh? Yang di Kerawang itu loh. Memorial. Nah ya, Al-Azhar Memorial. Tinggal mampunya mau beli 40 meter 500 juta. Atau beli yang 100 meter berapa? 1 miliar. Tapi walaupun luas, galinya tetap juga berapa? Hanya tadi 80 maling lah kali 1, itulah milik Anda di dunia. Supaya tempat yang kecil itu lebar, infakkan sebelum Anda meninggal. Suruh infakannya juga nggak banyak-banyak. Cuman berapa tadi? Zakatkan. Itu nanti yang akan menjadikan makam Anda luas. Apalagi di akhirat sana. Subhanallah. Maka disebutkan pada ayat berikutnya, "Faman yabkhal fa innama yabkhalu li nafsihi." Siapa yang bakhil untuk zakat, untuk infak, sejatinya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Orang mau diperluas kok nggak mau, diperlebar nggak mau. Nah, itu kira-kira. Nah, mau diperluas apa? Mau diperlebar nggak, Pak Iwan? Diperlebar. Karena kehidupan dalam pandangan orang beriman adalah melebar. Yang tadi apa tuh? Memanjang. Yang kedua, melebar. Masya Allah. Biasa. Ya. Kayaknya karpetnya masih baru ya. Perlu ganti kan nih? Perlu ganti. Dilelang aja, insya Allah. Dilelang yang tebel, yang wangi, gitu kan? Ya Allah. Biar nanti betah di masjid. I'tikafnya di mumpung masih sebulan setengah lagi nih i'tikaf, niatkan 10 hari full izin kantornya, gitu kan? Menghadap Allah. Konsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Nah gitu, untuk menghadapi kehidupan yang panjang. Nah yang ketiga, para Iwan, dalam pandangan orang yang beriman, kehidupan itu meluas. Meluas. Meluas itu artinya apa? Kita tidak hanya mengimani yang nampak, yang zahir, kita juga mengimani yang ghaib. Ada malaikat, ada pengawasan Allah. Bagi orang beriman nggak perlu CCTV sebenarnya, karena dunia ini sejatinya adalah CCTV dari Allah. Malaikat yang mengawasi, begitu kan? Meluas, wawasan kita meluas. Alam yang ghaib kita imani, ada Allah, ada akhirat, ada surga, ada neraka, ada balasan amal, yaumul jaza, yaumul hisab. Semuanya kita imani, meluas. Jadi kalau ya Allah tadi kita kalau sudah imannya mantap, wawasannya luas, nggak mungkin ada orang, nggak ada orang dia nggak berani berkhianat.
Karena Allah itu menjadi pengawas bagi dirinya. Begitu. Ada orang, nggak ada orang, bukti, nggak ada bukti, dia nggak mau berkhianat. Karena apa? Ada pengawas yang abadi, yang itu akan dia pertanggungjawabkan dalam kehidupan. Subhanallah. Jadi mungkin ya, kalau ada orang yang sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin, mungkin hanya sekedar tadi rutinitas yang belum membuka wawasan bahwa hidup bagi dia memanjang, hidup bagi dia melebar, hidup bagi dia meluas, sehingga kehidupan dunia ini bisa dia manfaatkan semaksimal mungkin untuk apa? Untuk bekal sebanyak-banyaknya sebagai seorang muslim. Masya Allah. Makanya tadi meluas. Wahai Abu Bakar, lihat tuh teman kamu. Semakin gila saja dia. Kenapa? Lah dia mengaku satu malam sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke sini. Tambah gila itu teman kamu. Apa kata Abu Bakar? Lebih dari itu yang dia ceritakan, saya beriman. Kenapa para ikhwan? Memanjang, melebar, meluas. Itulah wawasan. Subhanallah. Nah kalau kita terjerembab dalam kehidupan dunia yang mata yang sedikit, ya tadi adanya adalah senda gurau dan permainan. Justru kehidupan ini akan lepas dari senda gurau dan permainan. Wa in tu'minu wa tattaqu. Iman takwa itulah yang menjadikan hidup di dunia lepas dari permainan tapi bernilai bagi dirinya. Alhamdulillah. Apa tadi Pak Iwan? Kehidupan dalam mata orang beriman. Pertama, memanjang. Kedua, melebar. Ketiga, meluas. Jadi panjang dan lebar. Jadi kalau mau infak itu sudah terbayang, bukan ngurangi. Saya akan perluas. Saya akan lebarkan tuh kehidupan ini. Begitu. Jadi bukan tadi dipaksa-paksa. Makanya kalau sudah begini para Ivan, ayo infak. Oh, pasti senang. Tawarkan masjid kita mau ganti karpet. Saya 2 meter, saya 5 meter, saya 6 meter. Karena apa? Meluas. Ya Allah. Kan dibanding dengan kenikmatan yang Allah sediakan, nggak ada apa-apa. Ya kan? Coba dari zakat hanya 175.000. Lawan jajan anak SD kita saja sebulan habis gitu. Apalagi yang punya anak kuliah, mungkin baru internetnya doang itu. Belum nikmat yang lain. Coba bandingkan dengan motor yang ada di rumah kita, mobil yang ada, mungkin zakat kita yang kita keluarkan dengan pajak yang kita keluarkan masih mahal pajak mobil kita. Padahal ini zakat untuk meluaskan nikmat yang Allah berikan. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Kalau di dunia itu warisan dari Allah. Kalau akhirat itu baru karya kita. Laha ma kasabat, terus wa alaika maktasab. Lo surga itu karya kita. Kalau baik karyanya di dunia, di surga indahnya. Tapi kalau dunia ini warisan dari Allah. Yang warisan itu gak akan bakal kita bawa menghadap Allah, akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Makanya Allah nyatakan al-ardu yarisuha. Bumi itu kami wariskan kepada manusia. Waris. Air warisan Allah, matahari warisan dari Allah, udara warisan dari Allah, buah-buahan warisan dari, nggak ada yang kita buat di dunia ini, semua warisan dari Allah. Ketika kita mati nggak akan kita bawa. Betapa rahmannya Allah, warisan yang itu akan terus berjalan bisa menjadi apa? Aset kita di akhirat, asal kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Begitu. Alhamdulillah. Ini kajian hari ini. Apa tadi peristiwanya? Isra dan Mi'raj. Tahun berapa? Ke-11 kenabian. Apa itu Isra? Perjalanan malam Nabi. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi ruhnya apa dengan badannya? Mana buktinya?
Isra-nya itu ruhnya saja apa dengan badannya? Apa buktinya? Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi kalimat bi abdihi itu menggambarkan Nabi beserta fisiknya. Bi abdihi. Kemudian mi'raj. Apa itu mi'raj? Naiknya Nabi kemana? Sidratul, bukan Sidratul Intaha, tapi Muntaha. Jadi sudah tidak ada lagi di atas langit itu Muntaha, mentok. Nah, apa kewajiban yang dititipkan Allah dalam peristiwa ini? Sholat 5 waktu. Oleh karena itu kata hikmah begini, perbaiki dunia Anda dengan cara memperbaiki ibadah Anda kepada Allah. Jadi kalau ingin memperbaiki hidup kita, perbaikilah cara ibadah kita kepada Allah. Ada yang mau tanya? Mau menambahkan? Mau memprotes? Atau mau menyalahkan? Silakan. Perbaikilah hidup Anda dengan memperbaiki apa tadi? Cara ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan para Iwan selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberikan kelapangan rezeki, sehingga kehidupan yang kita alami di dunia ini hasanah, memanjang, melebar dan meluas. Ketemu dalam kebaikan di dunia, mudah-mudahan dikumpulkan dalam kebaikan juga di akhir. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.